selamat datang semuanya. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini bersama saya, Miss Wulan, kita akan membahas tentang materi di kelas 12, yaitu teks cerita sejarah. Dikarenakan kita membahas tentang teks cerita sejarah, maka kita akan banyak bersinggungan dengan fakta-fakta. Mengapa begitu? Sebab secara pengertiannya teks ini akan banyak menjelaskan tentang fakta kejadian dari masa lalu. Teks ini juga bersifat kesejarahan, serta diceritakan dengan cara deskriptif naratif. Salah satu contohnya dari teks cerita sejarah adalah lahirnya Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Kongres Kerapatan Pemuda itu merupakan salah satu upaya dalam melawan kekuatan kolonialisme ketika itu yang berusaha menguasai alam pikiran bangsa Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk pada kolonialisme Belanda dan hilang identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kemudian kita akan membahas tentang struktur teks cerita sejarah. Teks ini diawali dengan perkenalan topik sejarah yang akan dibicarakan, atau disebut juga dengan struktur orientasi. Kemudian teks ini akan dilanjutkan dengan urutan-urutan kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada topik sejarah yang dibicarakan, disebut juga dengan urutan kejadian. Dan terakhir akan ditutup oleh reorientasi atau yang berisi tentang kesimpulan maupun harapan mendatang mengenai topik sejarah yang sedang dibicarakan. Berikutnya, mari kita bahas tentang unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Ada beberapa poin penting, yaitu verba material, konjungsi temporal, kata yang menyatakan tempat atau kejadian, serta 5W1H. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan pergerakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Baik manusia maupun benda yang memiliki perpindahan dan juga pergerakan bisa kita kategorikan sebagai verba material. Contohnya ialah berlari, berjalan, menulis, memasak, mengendarai, memukul, berkedip, dan lain sebagainya. Yang kedua, mari kita bahas konjungsi temporal. Konjungsi temporal ialah kata hubung yang menyatakan urutan atau susunan waktu, berbeda dengan pernyataan waktu, seperti pukul 1 siang, pukul 6 malam, pukul 3 pagi, dan lain sebagainya. Konjungsi temporal memiliki contoh sebagai berikut, yaitu kata setelah, kata sebelum, kemudian, berikutnya, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke unsur kebahasaan nomor 3, yaitu kata yang menyatakan tempat atau waktu. Kata di sini menunjukkan nama tempat maupun waktu kejadian dari teks yang dibicarakan. Contoh untuk nama tempat kejadian kita bisa menggunakan kata Jakarta, Pegangsaan Timur, maupun Bogor, tergantung dengan nama tempat kejadian tersebut. Sedangkan untuk waktu kejadian kita bisa menggunakan kata-kata seperti sore itu, pukul 15, ketika matahari terbit, dan juga kata yang lainnya. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan terakhir, yaitu 5W1H, atau biasa kita singkat sebagai adik Simba, yang terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam hal ini sangat penting untuk dicari tahu agar kita dapat memahami konten maupun isi dari teks cerita sejarah itu sendiri. Itulah dia pembahasan kita mengenai teks cerita sejarah. Semoga jauh lebih paham ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.